Alhamdulillah narasumber kita berikutnya ini tidak asing lagi bagi kita, apalagi teman-teman di PT KIN, PT KIS, yaitu Bapak Dr. Anis Maskur. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Beliau adalah sekretaris Pokja, kelompok kerja moderasi beragama Kementerian Agama RI. Saya secara pribadi banyak belajar dengan beliau, terutama nanti ya bagaimana kita di perguruan tinggi ini menerapkan metode insersi yang pernah disampaikan beliau, ya memasukkan nilai-nilai moderasi beragama, nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, sehingga memang tidak harus membuat mata kuliah yang baru sebenarnya, tapi yang penting adalah menginsersikan, memasukkan nilai-nilai moderasi beragama, nilai-nilai Pancasila dalam setiap perkuliahan, apapun mata kuliahnya. Alhamdulillah, langsung saja Bapak Ibu semua, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Anis Maskur untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih Mas Sumarto. Jelas suara saya ya? Alhamdulillah dengar, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Pancasila. Salam Pancasila. Biar nggak perlu salam-salam yang lain, cukup salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati Prof. Sabri. Salam kenal Pak. Ya sering bermitra dengan BPIP dalam perumusan modul-modul pelatihan internalisasi Pancasila. Yang saya hormati juga Pak Paulus dari FKUB. Ya Pak, ya Pak Anis, Dr. Anis. Bapak Rektor, tadi saya lihat ada Pak Rektor tadi, dan juga para wakil rektor dan juga para pejabat di Yayan Curup, ada Ketua LP2M dan para peserta ILTOK pada ini yang saya hormati. Dan saya lihat juga nih lebih banyak mahasiswa ini. Nah, saya akan menyampaikan nanti yang berkaitan dengan mahasiswa nih, karena mahasiswa harus lebih mudah memahami apa itu moderasi. Nanti kalau nggak bisa memberikan resum materi hari ini, anggap tidak masuk. Setuju, Pak. Terima kasih. Ini karena mahasiswa, jadi saya tidak akan menerjemahkan atau mempribumisasikan apa yang disampaikan oleh Pak Paulus, ada yang disampaikan oleh Pak Sabri, terkait dengan bagaimana memperkuat atau menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari kita. Apalagi ini kemudian nanti dikaitkan dengan cara pikir atau sikap moderat. Ya. Di awal tadi sebelum ini Pak Sumarto, Dr. Sumarto sudah menyampaikan satu alat ukur atau indikator moderat itu apa. Nah, salah satunya adalah adanya komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan akomodatif terhadap budaya. Nah, kata-kata akomodatif terhadap budaya kita ganti, Pak. Yang lebih ini dengan kata yang lebih bisa reasonable itu adalah ramah terhadap budaya. Nah, kalau akomodatif ini seolah nanti semua harus seolah harus diterima semua, padahal nah kita ganti kata yang lebih pas adalah ramah terhadap budaya. Nah, ini indikator secara umum berkenaan dengan sikap atau cara berpikir moderat. Nah, puncak dari sikap moderasi itu terutama bagi umat Islam, terutama ya, puncak dari sikap moderat ya adalah menerima Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai ideologi bangsa. Ini puncak dari sikap moderasi. Jadi kalau sudah bisa menerima Pancasila, seorang Muslim Indonesia, dia akan dianggap moderat kalau sudah bisa menerima Pancasila. Nah, saya ingin memperkuat kenapa kita harus menerima Pancasila. Ini yang harus kita pahami. Kenapa kita harus menerima Pancasila? Saya coba tampilkan coret-coretan saya berkenaan dengan agama dan Pancasila, meskipun dalam konteks ini saya lebih banyak bercerita tentang Islam. Ya, bagaimana kita menginternalisasikan dari Pancasila itu harus didasari oleh agama. Karena selama ini kita dalam menerima Pancasila itu murni karena doktrin dari para guru kita, para
pendidik kita, sehingga kemudian kita menerima Pancasila hanya karena doktrin. Nah, bagi seorang Muslim itu penting, bahwa menerima Pancasila adalah sebagian dari ajaran agama. Ini harus kita tanamkan bersama, karena Pancasila ini diinisiasi, digagas oleh orang-orang beragama, yang bahkan di dalamnya para kiai dan juga santri. Meskipun ini kesalahan-kesalahan menurut saya dalam dokumen kesejahteraan kita adalah memang seperti kan yang dikenal dalam panitia 9 perumus Piagam Jakarta itu, yang kita kenal Kiai hanya Kiai Hasyim Wahid, dan dari Muhammadiyah itu adalah Kahar Muzakir, kan gitu ya. Sementara seperti Bung Hatta, Soekarno itu nyaris tidak dikelompokkan dalam kelompok santri. Kita lihat misalkan dalam buku sejarah, selalu Soekarno dan Bung Hatta adalah kelompok nasionalis. Nah, ini yang saya kira kita perlu paham sebagai umat Islam Indonesia, melihat Soekarno dan Bung Hatta adalah santri, karena Soekarno itu adalah santrinya Hosokro Aminoto, santri kesayangannya, bahkan mantu kalau nggak salah ya, Hosokro Aminoto. Itu dengan beliau nyantri dengan Cokro Aminoto, maka kemudian Soekarno memiliki wawasan kebangsaan dan keislaman yang moderat. Ini kan berbeda dengan Samiun. Samiun ini juga santrinya Cokro Aminoto, tapi dia lebih ke kiri, yang kemudian cenderung ke sosialis kan gitu ya, yang ujung-ujungnya nanti menjadi Syarikat Islam Mirah atau yang menjadi embrio PKI. Tapi Soekarno ini adalah orang santri yang bisa menerjemahkan bagaimana konteks keislamannya diintegrasikan kebangsaannya, yang kemudian kalau dalam sejarah nasional kita sering dikelompokkan sebagai kelompok nasionalis. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jadi dengan dasar ini maka kita akan melihat bahwasanya rumusan Pancasila itu sangat Islami, karena digagas dirumuskan oleh para kiai dan juga sebagian santri, dan itu dengan mempertimbangkan agama-agama lain dan dengan penuh kedewasaan, ya, dengan memilih kata-kata yang pas, kata-kata yang tepat, dan itu kemudian bisa diterima oleh semua bangsa. Nah, kita tahu saya ingin telaah terlebih dahulu berkenaan dengan bagaimana perspektif keterlibatan agama dalam sejarah perumusan Pancasila. Nah, kita lihat misalkan, saya ingin awali dengan bagaimana sejarah besar bangsa ini. Saya ingin sampaikan bahwa sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu hampir semuanya meminimalisir penggunaan simbol-simbol agama. Nah, ini yang harus kita ketahui. Saya contohkan misalkan beberapa kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan Islam, entah itu di Kalimantan Timur, entah itu Banten, di Jawa Barat, di Jambi, di Palembang, dan sebagian wilayah-wilayah Nusantara itu hampir tidak menggunakan sebutan Islam atau misalkan kerajaan Islam atau apa. Mereka tetap menggunakan istilah kerajaan atau kesultanan. Meskipun kita pahami kalau sebut sultan ya Islam, tapi tidak menyebut secara spesifik nama-nama Islam. Yang kemudian dalam pelabelan negaranya, kerajaannya mereka lebih suka dengan menyebut istilah, misalkan kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam, Banten Darussalam, Kutai Kartanegara Darussalam, Kesultanan Jambi, dan kemudian produk-produk undang-undangnya itu tidak menggunakan misalkan undang-undang apa gitu yang kira-kira berkaitan dengan Islam, undang-undang hukum pidana Islam tidak ada, atau jinayat Islam tidak. Penelusuran di dokumen perundang-undangan yang saya telusuri di beberapa kesultanan Islam, misalkan di Jambi itu mereka menggunakan istilah undang-undang adat Jambi. Tapi isinya itu juga sebagian besar adalah ajaran Islam. Bahkan ketika mereka melakukan, atau para ulama yang terlibat dalam perumusan undang-undang hukum adat Jambi, bagaimana mereka bisa meniadakan hukum pidana, ya, bahasa kisos misalkan, mereka
coba pertemukan dengan hukum adat, lalu kemudian ujung-ujungnya bisa melahirkan satu hukum yang diterima oleh masyarakat. Jadi misalkan, ini ada di hukum adat Jambi itu, ada misalkan orang melukai mata seseorang. Itu kan kalau hukum Islam kisos. Tapi kemudian dalam hukum adat Jambi itu juga bukan dengan sama-sama mencukul mata, tapi dengan cara mengorbankan binatang ternak, entah itu kerbau atau sapi, lalu matanya dicukil. Nah, itu yang kemudian dianggap sebagai sebuah pembayaran dari kisos versi adat Jambi, dan itu diterima oleh masyarakat luas dan masyarakat Jambi. Padahal di dalamnya itu adalah dinyatakan bahwa undang-undang adat Jambi ini juga merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Sama halnya kemudian misalkan di Kesultanan Palembang, namanya bukan undang-undang Islam, tapi namanya salah satunya adalah Undang-Undang Simbur Cahaya. Nah, ini nggak menyebut nama-nama Islam, tapi di dalamnya itu berbicara tentang ada pidana Islam, ada juga perkawinan, tapi lebih banyak di perkawinannya. Di Kalimantan Timur ada namanya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura, itu namanya Undang-Undang Barajaniti. Itu nggak ada sebutan Islam di situ. Barajaniti itu apa juga kita juga itu perlu diteruskan. Isinya itu banyak hal dan banyak mengakomodasi budaya dan ajaran Islam lalu dinaikkan menjadi undang-undang. Saya contohkan begini. Misalkan yang menarik di Undang-Undang Barajaniti itu adalah bagaimana sebuah negara kerajaan Islam melegalkan perjudian. Itu kan luar biasa. Nah, ini kalau misalkan ditelusuri ya rupanya kenapa masuk dalam undang-undang, karena ada sebuah adat di situ, ada namanya upacara tiwah, upacara menunggu kematian masyarakat lokal, itu malam begadang, lalu kemudian masyarakat yang menunggu menghibur keluarga itu melakukan perjudian, lalu itu menjadi sebuah adat. Nah, tapi ada yang pakar masyarakat lokal mengatakan itu bukan adat lokal, tapi itu adalah adat yang dibawa dari luar. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan yang lama di dalam masyarakat lokal di Kalimantan Timur itu, dan itu kemudian diakomodir dalam undang-undang kerajaan Islam, namanya Undang-Undang Barajaniti. Di situ ada disebutkan pasalnya adalah boleh ya melakukan perjudian, tapi dengan catatan harus seizin negara. Itu kan luar biasa. Kita tahu hukum Islam itu jelas mengharamkan perjudian. Kenapa sampai membolehkan? Padahal itu ada ulama kan itu. Kenapa sampai membolehkan? Nah, itu nanti perlu kajian yang lebih dalam terkait dengan kajian lokal itu. Ada kerajaan Buton, ada undang-undang kerajaan Sultan Adam di Banjar dan seterusnya. Dan ini hampir semua kerajaan-kerajaan Islam itu tidak banyak menggunakan simbol-simbol agama. Lalu kemudian kita kembali ke sini. Ini ke belakang itu luar biasa kaya ya. Kita kalau mengkaji ini akan perlu waktu yang serius. Kalau kuliah harus kuliah yang panjang lebar. Nah, lalu kemudian di dalam sejarah pendek misalkan di perumusan Pancasila, saya ingin menegaskan bahwasanya dalam perumusan Pancasila sekali lagi ini tokoh-tokoh agama itu terlibat intensif. Semua agama terlibat dalam proses perjuangan kemerdekaan ini. Yang terdekat misalkan tadi yang di perumusan Pancasila atau perumusan Piagam Jakarta, kita mengenal setidaknya kalau yang berlabel kiai di situ adalah Wahid Hasyim dan juga Abdul Hakam Muzakir yang dari Muhammadiyah, Wahid Hasyim dari NU. Yang lainnya dianggap warga Indonesia biasa atau nasionalis. Tapi kita kenal biodata Soekarno, biodata Muhammad adalah seorang santri, Abi Kusno juga seorang santri, yang saya kira cuman ini tidak diulas dengan baik dalam sejarah bahwasanya beliau adalah seorang santri, tapi lebih banyak ditonjolkan sebagai representasi nasionalisme. Kalau dalam kajian-kajian pembaharuan Islam di Indonesia, dalam mata kuliah pembaharuan Islam di Indonesia itu biasanya ada yang memasukkan Soekarno termasuk pembaharu Islam di Indonesia. Ada yang masukkan karena gagasan-gagasan cerdasnya yang termasuk bagaimana bisa melakukan mengakomodasi perubahan kata ketuhanan yang Maha Esa ya, dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya itu luar biasa. Nah, ini dalam sejarah yang terpendek. Jadi masyarakat, para mahasiswa Muslim atau Muslim Indonesia paham, termasuk ketika perubahan dari menghilangkan 7 kata itu
itu juga peran orang-orang para kiai yang terdapat di dalamnya. Meskipun atas usulan perwakilan dari Indonesia Timur yang dia akan melakukan pemisahan diri kalau itu dipertahankan. Dan bagaimana proses dinamika ya antara para tokoh dalam menghilangkan 7 kata itu menarik. Bagaimana Latu Harhari nggak salah melobi melalui Ngasiman Singodimojo, lalu kemudian lewat Abdul Kaham Zakir agar kata itu dirubah, 7 kata dihilangkan. Bagaimana Kiai Hashim harus sowan ke bapaknya Hadul Syekh Hasyim Asy'ari untuk menghilangkan 7 kata itu, lalu kemudian dimusyawarahkan, diistikharoi dalam satu kata ulama itu sampai dia membaca 40 kali surat saya lupa surat apa itu di dalam sholat istikharahnya itu. Lakukan paginya Kiai Hashim menyampaikan ke Kiai Hashim, nggak apa-apa itu dibuang. Karena pertimbangannya adalah lebih mementingkan memiliki wilayah terlebih dahulu yang diamankan daripada obsesi atau cita-cita menerapkan syariat Islam. Jadi memiliki wilayah itu jauh lebih penting daripada syariat Islam. Itu yang kira-kira kalau dalam kaidah usul fikih itu ada satu kaidah, idza tazamahat al-masalih quddima a'laha wa idza tazahamat al-mafasid quddima akhaffaha. Jadi bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari setelah istikharah ya, lebih memilih wilayah itu diamankan dahulu daripada menjaga 7 kata yang itu menjadi landasan ideologis bangsa ini. Dan itu menarik gitu. Yang kemudian setuju itu yang kemudian menjadi Undang-Undang Dasar 45 sambil pokoknya itu disahkan dulu sebagai landasan negara kita, disahkan. Jadi nanti sambil diperbaiki. Yang itu kemudian nanti periode setelahnya ada konstituante yang ingin merevisi Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya, pokoknya harus ada dulu karena negara harus ada, harus berdiri. Negara berdiri harus punya ideologi, harus punya landasan. Ketok palu dulu. Nah, itu yang diamankan dan hampir semua setuju dan akhirnya kemudian termasuk dalam satu riwayat yang mengusulkan kata-kata redaksi Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah Kiai Hashim, yang itu juga mengutip dari draft yang sebelumnya yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin tentang redaksi Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya kira ini adalah landasan bahwa Pancasila itu adalah inisiasi atau sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan ketika kemudian Soekarno dalam dekrit presiden tahun berapa 65 ya nggak salah ya, itu kan ada kata-katanya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang kedua adalah tetap menyatakan Piagam Jakarta itu melandasi Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini ditegaskan tidak bisa dilupakan dalam sejarah keberadaan Piagam Jakarta dalam keberadaan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini ditegaskan. Nah, lalu kembali saya sampaikan ke misalkan di para ulama, saya ingin coba sampaikan satu penjelasan para ulama ya. Misalkan di dalam secara konseptual misalkan kita akan carikan dasarnya Pancasila itu di dalam kitab suci agama-agama itu mesti ada. Setiap sila pada Pancasila itu bisa dicarikan landasan di dalam Quran dan hadis. Itu mesti ada. Apa saja ada. Dan Pancasila itu juga merupakan satu akumulasi dari nilai masyarakat asli Indonesia yang agamis dan juga ramah terhadap budaya. Maka kemudian Kiai Haji Afiuddin Muhajir, ini beliau sekarang saat ini sedang menyampaikan pidato honoris causanya sebagai seorang usuli dari timur ya. Luar biasa. Ini saya kutip beliau terkait dengan Pancasila. Dan ini saya kira bisa dijadikan referensi karena beliau adalah kiai besar, ulama yang memiliki kompetensi usul fikih yang luar biasa. Ya, kiai besar, pengurus Suriah PBNU, dan dia menyatakan bagaimana ketika menjelaskan tentang Pancasila dan Islam. Ada satu memberikan 3 penjenjangan ya. Yang paling rendah yang mungkin kalau kita takut mengatakan ya
minimal kita bisa mengatakan bahwasanya Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariat. Kan itu, Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Spirit Pancasila itu sama dengan syariat. Yang kedua, la yukhalifu syariah, tidak bertentangan dengan syariat. Maka menjalankan Pancasila tidak ada dosa bagimu. Juga yuwafiqus syariah, level yang lebih tinggi lagi. Kalau kita sudah mengatakan, oh Pancasila itu sesuai dengan syariat, itu lebih hebat lagi. Kita berani mengatakan dengan istihad kita, oh Pancasila, nilai Pancasila itu sesuai dengan yuwafiqus syariah. Ini penting. Kalau kita sudah yuwafiqus syariah, itu sudah menjalankan Pancasila, itu sama dengan ibadah. Mengamalkan sila kedua, itu sama dengan ibadah. Mengamalkan sila ketiga, itu sama dengan ibadah. Kita tahu dalam beribadah mesti berpahala. Malaikat mencatat itu sebagai sebuah amaliyah yang akan menjadi investasi yang akan diperhitungkan di akhirat nanti. Kalau sudah yuwafiqus syariah, karena menjalankannya sama dengan syariat. Lebih tinggi lagi kalau kita mengatakan Pancasila hiya syariah bi'ainiyah. Wah, lebih keren lagi. Ini satu kemampuan paradigma berpikir yang tinggi ketika kita sudah berani mengatakan Pancasila hiya syariah bi'ainiyah. Pancasila jangan-jangan adalah syariat itu sendiri yang wajib kita lakukan. Hanya nanti memang kemudian ketika di bawahnya itu akan problem. Karena ada yang juz'iyat itu, yang partikular, yang seolah-olah bertentangan dengan syariat. Tapi kalau kita cari dalil fikihnya itu mesti ada. Itu bisa diselesaikan. Nah, maka kemudian dukungan legalitas keagamaan, Pancasila itu adalah sama dengan Islam, maka itu bisa disebut Indonesia itu sebenarnya negara Islam. Nah, sebenarnya adalah negara Islam. Ini saya sampaikan ke kawan-kawan yang Muslim ya, biar ketika ber-Indonesia itu biar kokoh gitu. Jadi Indonesia itu sebenarnya negara Islam. Saya bagi gambar ilustrasi begini. Ketika NKRI itu disebut negara Islam, itu kan kebutuhan simboliknya adalah dia perlu hukum Islam yang itu berujuk pada Quran dan hadis. Itu sudah disebut sebagai negara Islam 100%. Tapi ketika negara Pancasila kita lihat ada dua dalam implementasi kita. Ya, Pancasila itu ada produk di dalamnya, produk hukum sekuler atau hukum dengan spirit Islam. Nah, kita ingat bahwa sebuah negara yang merujuk hukumnya meskipun berspirit Islam itu bisa disebut dengan negara Islam. Nah, kalau hukum yang sekuler itu mesti ada tiga klasifikasi. Apakah produk hukum sekuler itu sesuai syariat, tidak bertentangan atau bertentangan. Nah, di sini kemudian kalau misalkan ulama-ulama kita ketika melihat ini hukum sekuler selalu akan dilihat dengan pendekatan logos itu syariah. Di situ ada konsep maslahul mursalah, ada istihsan dan al-adat. Kan ini perlu kuliah lagi nih, mata kuliah nih kawan-kawan mahasiswa ini. Kalau kuliah studi Islam, kuliah ini harus paham itu apa itu maqasid syariah, itu apa masalah syariah, masalah musalah. Kalau di tarbiyah itu kayaknya nggak sampai ke sana, tapi mungkin di studi Islam disinggung. Kalau di saya disinggung nanti Mas Maroto harus menjelaskan itu apa itu maqasid syariah, apa itu masalah musalah. Nah, hukum sekuler yang ini bisa dilihat, oh ternyata ya walaupun sekuler nanti sesuai dengan maqasid syariah. Nanti kemudian muncul ada substansinya, oh sesuai syariat atau tidak bertentangan. Itu pun bisa disebut sebagai nanti ujung-ujungnya negara Islam. Dan seterusnya. Nah, kita kalau dilihat dari produk-produk negara kita, itu sudah banyak sekali misalkan hukum dengan spirit Islam, bahkan simbolnya dengan undang-undang keislaman. Misalkan begini, saya tampilkan misalkan undang-undang dengan spirit Islam. Ada undang-undang perkawinan. Kita tahu undang-undang perkawinan itu bagi kelompok Muslim, dia akan mengatakan itu adalah 99% itu adalah ajaran Islam. Dan itu ketika naik menjadi hukum nasional tidak menjadi hukum Islam, undang-undang perkawinan Islam. Tapi Islamnya dihilangkan menjadi undang-undang perkawinan, lalu Kristen agama lain masuk di dalamnya. Hanya di situ yang dibedakan adalah mekanisme pencatatannya. Islam di KUA, non-Muslim di catatan sipil, tapi prosesnya di masing-masing agama. Dan itu menarik. Semua kemudian mengikuti aturan ini. Tapi spiritnya, penjagaannya, ini sudah sesuai dengan maqasid syariah. Sesuai dengan kemaslahatan juga.
Lalu ada undang-undang perlindungan anak. Oh jelas itu. Anak itu harus dilindungi. Itu Islam banget itu. Kan ada satu hadis yang mengatakan ada satu hadis bahwasanya di surga itu inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah. Di surga itu ada namanya darul farah. La yadkhuluha illa man faraha sibyan. Tidak ada orang yang bisa masuk ke dalamnya darul farah itu kecuali orang-orang yang memberikan perlindungan terhadap anak. La yadkhuluha illa man faraha sibyan. Tidak akan ada orang yang bisa masuk ke dalamnya kecuali orang yang bisa membahagiakan anak. Nah, di situ yang di dalam hadis itu membahagiakan anak, tapi saya terjemahkan memberikan perlindungan anak dari kesedihan, dari bullying, dari itu. Itu udah punya investasi surga, namanya Darul Farah. Undang-undang HAM itu jelas, hak asasi manusia itu Islam sekali. Undang-undang advokat jelas. Undang-undang anti KDRT jelas. KUHP dan KUH Perdata itu juga spirit Islamnya kuat sekali. Apalagi yang kemudian kita mau cari yang pakai nomenklatur keislaman. Ada undang-undang wakaf, undang-undang haji, undang-undang peradilan agama, undang-undang halal, jaminan halal. Itu istilah halal itu hanya dikenal di Islam. Maka kemudian dengan ini sebenarnya kita bisa mengatakan Indonesia adalah negara Islam. Meskipun di dalam naskah resminya itu tidak pernah disebut sebagai negara Islam. Karena kita memang dari dulu ya tidak terbiasa menggunakan nomenklatur keislaman, simbol-simbol keagamaan untuk menjadi sebuah negara. Dengan tadi merujuk kerajaan-kerajaan Islam dari Sabang sampai Merauke itu dari Islam itu nggak ada yang menyebut kerajaan Islam, itu tidak ada dalam dokumennya. Dia hanya langsung menyebut kerajaan Buton atau kesultanan Buton. Kan gitu ya. Kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate. Kan begitu. Kesultanan Goa. Enggak ada kerajaan Islam apa misalkan Darussalam. Pemilihan katanya bukan Darul Islam, tapi Darussalam. Salam itu kan identik dengan keselamatan. Tapi kemudian orang disamakan Darussalam ada sama dengan Darul Islam. Ya itu kan juga pengalihan agar orang tidak terjebak pada simbol-simbol penggunaan Islam. Nah ini yang harus dipahami nih untuk mahasiswa nih. Jadi kita mengamalkan Pancasila itu sama dengan mengamalkan agama. Nah, saya ingin jelaskan bagaimana mengaktualisasikan nilai Pancasila dengan perspektif agama. Ini penting. Saya ingin mendorong ini karena agama ini harus jadi bekal kita bersama. Biar kita merasa bernegara itu juga menjadi bagian dari ibadah. Ada 3 level teori yang kita kenal di dalam relasi agama dan negara. Hubungan agama negara, hubungan antar umat agama, antar interpemeluk internal agama. Yang ini produk sikapnya harus berbeda-beda. Dalam konteks hukum agama dan negara, kita harus meyakini tadi ya Pancasila adalah syariat Islam. Atau sama dengan syariat Islam, atau sama dengan Islam. Menjalankan Pancasila itu adalah menjalankan Islam, menjaga NKRI berarti juga menjaga Islam, sama dengan mengamalkan ajaran Islam. Ini kepentingan kita. Jika para ulama sejak dari dulu mengatakan hubbul watan minal iman, ini jargon para ulama, hubbul watan minal iman, cinta bangsa bagian dari iman. Maka kemudian kita menjaga negara ini tetap dalam kondisi teduh, sejuk, itulah bagian dari ibadah dan bagian dari sikap kecintaan kita terhadap bangsa ini. Nah, sama dengan mengamalkan Pancasila, sama dengan mengamalkan agama Islam. Nah, sebaliknya melawan negara, ya, negara yang sah atau negara Islam, kan kemudian negara Islam nih yang sudah melawan negara Islam itu disebut dengan bughod. Pembelot, bahasa fikih disebut bughod. Al-baghyu. Ingat dalam terminologi fikih, bughod itu halal darahnya. Jadi kalau misalkan mohon maaf nih kasus kok FPI misalkan itu negara menganggap kelompok ormas ini adalah melakukan perlawanan terhadap negara dan dianggap bughod, maka negara boleh menembak, boleh membunuh.
Bahkan dalam terminologi hukum mazhab Hanafi itu disebutkan orang yang bugot itu bahkan anak istrinya boleh ditangkap dan boleh dibinasakan, hartanya boleh dibakar. Kenapa? Nah, itu kenapa? Ini nanti itu konsep fikihnya yang perlu kita pahami bersama. Sama dengan kenapa kita boleh merampas harta bahkan juga istri perempuan-perempuan orang kafir yang kemudian disebut dengan ghanimah itu. Kenapa? Itu ada alasan-alasan yang logis yang dalam fikih itu dikaji secara mendalam. Nah, jadi padahal mereka itu kan sama-sama Muslim, polisiannya Islam, yang ditembak adalah Islam. Perang sama Muslim dalam kondisi normal itu kedua-duanya masuk surga, masuk neraka, ya, dalam kondisi normal. Tapi ketika kondisi negara dan pemilot, maka yang bugot itu masuk dalam konteks fikih, dia masuk dosa, masuk maksiat, masuk fasik. Dalam ya sementara aparatur negara menjalankan perintah negara masuk dalam kategori menjalankan ajaran agama. Maka misalkan teman-teman yang jadi polisi kok sampai membunuh misalnya yang kemarin itu tidak ada dosa baginya karena mengatakan melihat itu adalah bagian dari strategi al-baghy atau bugot misalkan. Dalam justifikasi fikih seperti itu. Ini sama kasus dengan pasukannya Soekarno dulu ketika membasmi DITI. Kartosuwiryo itulah teman tidurnya Soekarno. Maka ketika proses tentara mau membunuh, membantai DITI, kok dilihat mereka sedang baca Yasin, sedang tahlilan. Itu juga bingung mereka itu. Para tentaranya, tentara TNI saat itu bingung. Mau ditembak sedang baca Yasin, gimana gitu. Tapi karena ini menjalankan mandat negara, ya mereka termasuk bugot karena salah menafsirkan agama. Nah, itu ya kemudian tetap ditangkap. Kalau ngelawan ya dibunuh kan begitu. Ya itu sama dengan kasus sebenarnya orang-orang Islam yang menegara itu juga bingung ketika melihat ternyata ada sebagian saudaranya menjadi atau berada di posisi di hadapannya. Nah, itu tapi secara fikih itu diberikan justifikasi boleh melakukan penangkapan bahkan sampai ke pembunuhan. Maka kemudian dalam konteks ini NKRI adalah negara yang sah, dia berasaskan ini bagi kita yang sangat memimpikan negara Islam, maka NKRI adalah juga negara Islam, dia adalah juga khilafah, hanya sistem khilafahnya disebut dengan Republik Indonesia. Nah, maka jangan sampai membelot, karena membelot melawan negara itu juga menjadi bugot. Nah, kalau bersikap kritis boleh, ingat kritis dengan nyinyir atau dengan membelot itu beda. Nah, pada level yang kedua adalah hubungan antar umat beragama. Kita harus menumbuhkan sikap toleransi. Melihat bahwasanya agama itu adalah atau pemeluk agama lain adalah saudara. Kita punya doktrin, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang mukmin itu kan bisa orang yang bertuhan. Nah, kalau mau kita tafsirkan secara terbuka ya, bukan mukmin itu dipahami sebagai mukmin alladzi yu'minu billah, tapi orang yang beragama itu harus dianggap sebagai saudara. Karena mereka sudah beragama, kecuali tidak beragama, itu baru musuh. Tapi kalau orang sudah beragama, mereka memiliki Tuhan, hanya jalurnya Tuhan yang berbeda, itu harus dihormati. Karena mereka juga bertuhan mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Maka tidak boleh kita mengatakan, misalkan, mereka itu disebut sebagai kafir, meskipun dalam kitab suci Muslim misalkan, ada penyebutan kata-kata kafir. Kita upayakan hindari penyebutan kata-kata kafir itu berulang-ulang dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia itu harus kita hindarkan. Maka saya sangat mengapresiasi kawan-kawan di Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama yang mengatakan penyebutan kafir atau orang yang tidak beragama Islam di dalam konteks Indonesia kita sebut dengan non-Muslim, itu sebuah langkah akomodatif yang menurut saya keren. Artinya keputusan itu sudah sangat ramah dengan budaya. Karena takdir bangsa Indonesia adalah takdir keanekaragaman, takdir penuh perbedaan, dan itu harus jaga, dan inilah kekayaan kita. Dan level yang ketiga, hubungan internal pemeluk agama, itu adalah di dalam internal agama kita sendiri, sesama Muslim, hindari untuk melakukan pembid'ahan,
pengkafiran terhadap paham-paham yang berbeda. Kita harus memahami mereka melakukan sesuatu itu berbeda adalah produk ijtihad ulama-ulama mereka. Dalam satu kaidah fikih kita dikenal dengan kaidah al-ijtihad la yunqadu illa bil ijtihad. La yunqadu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Makanya kemudian dalam mazhab kita itu kan sering kalau mengikuti satu mazhab itu harus satu paket, jangan misah-misah. Kenapa? Karena ulama itu ketika berijtihad ini itu pijakannya begini begitu. Nah, misalkan dalam sholat, orang mau ikut mazhab Syafi'i ya mulai dari wudhunya, sholatnya sampai batalnya Syafi'iyah. Nggak boleh misalkan wudhunya ikut mazhab siapa, sholatnya ikut mazhab siapa, batalnya ikut mazhab siapa. Itu bisa kacau. Maka hal yang berbeda ini harus dihilangkan dari takfiri atau tab'idi itu pembid'ahan harus kita hindari sejauh mungkin. Adik sekalian dan para peserta iltok yang saya hormati, ini sudah saya sebutkan tadi ya, sudah ceritakan. Jadi kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya ini aja. Menjalankan Pancasila sama dengan menjalankan syariat Islam. Itu kesimpulan yang saya sampaikan di awal tadi. Melawan Pancasila, melawan NKRI sama dengan bughd atau al-baghyu. Dan itu di dalam fikih dari Imam Abu Hanifah tadi berpendapat pembelot yang mati ketika melakukan pembelotan, jenazahnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu disalati sebagai hukuman atasnya. Langsung aja dibenem, langsung aja dikubur. Nah, ini kan satu hukuman penilaian negatif terhadap aktivitas pembelotan. Maka sekali lagi ini menjadi penting. Sekali lagi perlu kita tanamkan, kita menjalankan Pancasila sama dengan menjalankan ajaran agama kita. Menjalankan agama kita berarti bernilai ibadah. Kalau sudah beribadah berarti nanti itu akan dicatat sebagai bagian dari amal kebaikan kita di akhirat nanti. Nah, saya sebenarnya ingin menjelaskan bagaimana konteks implementasinya di dunia pendidikan. Apa penting nih Mas Marto? Atau waktunya habis? Atau sudah sampai di sini? Ini masih ada beberapa slide terkait dengan implementasi di kelas, di bayi guru. Sampai ke sana atau sampai di sini aja? Mohon izin dilanjut aja Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, kalau saya lanjut. Saya kaitkan. Iya, sekarang Pak. Anda sebagai calon guru atau dosen atau seorang guru ini perlu bagaimana mengajarkan muatan moderasi beragama. Nah, tadi kita sudah punya bahan ya, menjalankan Pancasila, mengakui Pancasila adalah sebuah implementasi cara berpikir dan cara berperilaku moderat yang tertinggi. Mengakui Pancasila. Nah, bagaimana sekarang kemudian setelah kita mengakui itu ya sama dengan ibadah, lalu kemudian bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik. Nah, saya sampaikan ada satu pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan ini merujuk pada keputusan Dirjen 7272 tahun 2019. Ada 3 pendekatan atau strategi yang bisa kita tempuh. Pertama adalah melakukan penyisipan atau insersi. Itu diintegrasikan dengan mata kuliah tertentu, ya, tanpa harus menyebut ini materi moderasi. Jika Anda menjalankan workshop itu juga di dalamnya ada disisipkan tanpa harus menyebutkan itu moderasi. Tapi nilai-nilai di dalamnya sudah ada. Nah, nanti jabarannya nanti ya. Nah, yang kedua itu materi khusus. Ini materi khusus ada, misalkan kalau di kuliah ada mata kuliah studi Islam atau perkembangan pendidikan Islam di Indonesia atau isu-isu kontemporer. Itu bisa dimasukkan moderasi beragama menjadi materi khusus yang digaji, yang kemudian dicari landasan dasar keagamanya. Nah, ini penting di situ. Dalam mata kuliah pendidikan kewiraan atau pendidikan Pancasila atau civic education bisa juga diintegrasikan misalkan ketika Islam, HAM dan moderasi beragama dan seterusnya. Bisa satu bab khusus. Nah, saya kira ini bisa difasilitasi oleh pusat satu rumah moderasi bagaimana memastikan materi-materi itu ada. Lalu yang ketiga, itu pendekatan metodologi pembelajaran. Bagaimana seorang guru bisa menggunakan satu pendekatan pembelajaran yang itu mengandung semangat menanamkan cara pikir dan cara perilaku moderat tanpa harus mengatakan itu moderat.
sesuai dengan nilai Pancasila tanpa harus mengatakan ini Pancasila loh. Nah, pendekatan metodologis contohnya misalkan gini. Nilai-nilai pendidikan karakter yang itu merupakan penerjemahan dari nilai Pancasila adalah misalkan selain kebangsaan, demokratis, ya, disiplin, memiliki nilai keagamaan yang kuat. Pokoknya ada 18 nilai. Bagaimana itu bisa disampaikan dalam sebuah pendekatan pembelajaran. Saya contohkan begini. Dalam proses pendidikan kita harus menanamkan tradisi berpikir kritis. Maka pendekatan pembelajaran yang dipakai adalah misalkan menganalisa, berdiskusi, aktif debat. Kalau metode itu ada namanya jigsaw learning, ada everyone is a teacher here, ada apalagi stick to stick dan seterusnya. Itu bisa dijadikan satu metode yang bisa menanamkan tradisi berpikir kritis dan terbiasa menganalisis. Yang keempat, ini penyelenggaraan kegiatan khusus. Ini punya LP2M nih. Mulai ada pelatihan khusus, ya, dananya LP2M kasihkan rumah moderasi, ada pelatihan moderasi. Ini yang keempat. Tapi ini berbiaya besar. Kalau punya duit aja nanti di. Nah, maka bagi saya menganalisis bahwasanya berpikir kritis dan merdeka belajar itu sebagai jalan keluar. Ingat, merdeka belajar itu bukan belajar seenaknya. Berpikir kritis itu bukan asal ngomong. Ini yang sering salah dipahami. Nah, berpikir kritis itu kita harus melihat ada beberapa cara. Saya sampaikan manfaatnya dulu ya, di manfaat berpikir kritis. Dan ini nyaris di dalam dunia pendidikan kita nyaris tergerus ya. Terhilangkan. Apalagi ketika guru lebih suka dengan otoriternya, itu sering kemudian atau guru yang proses kuliahnya nggak benar, itu juga kadang tidak bisa menumbuhkan tradisi berpikir kritis. Saya ingin memahami di poin yang kedua ya, mudah memahami sudut pandang orang lain. Ini penting. Berpikir kritis itu mudah memahami sudut pandang orang lain, maka dia tidak akan mudah menyalahkan. Dan yang terakhir itu tidak mudah kena tipu. Berpikir kritis itu tidak mudah kena tipu. Ada informasi misalkan di media sosial kita, Anda sebarkan ini, atau jangan biarkan informasi ini berhenti pada HP Anda. Jika Anda ingin berinvestasi, masuk akhirat, masuk surga. Misal, itu kalau berpikir kritis, ini benar apa enggak? Harus dikaji isinya dulu. Benar apa enggak? Nah, kalau berpikir kritis akan bertanya, isinya benar apa tidak? Nah, ini logika. Logika ini bukan membangun sekali pertemuan jadi. Ini adalah sebuah proses pendidikan yang dibangun sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Dari SD harus mulai dilatih orang itu menganalisis, menghafalkan ruangan, menghafalkan jalan, itu menganalisis. Menghafal ya, menghafal dulu baru menganalisis. Nanti kemudian sampai ke SMP, SMA, sampai ke di SMA sudah mulai muncul dibangun tradisi memimpinnya, pemimpin yang kritis. Nanti di perguruan tinggi sudah melalui analisis kuatnya, sampai di dokter sudah bisa melahirkan teori. Nah, ini biar nggak tertipu. Cuman saya itu pernah baca penelitian yang menarik di Jawa Barat itu, justru yang tertipu itu malah kalangan sarjana itu tinggi gitu. Prosentase dari sekian banyak informasi hoax itu sekitar 70-an% itu berpendidikan sarjana. Itu ibu-ibu itu juga lebih tinggi ibu-ibu. Kalau ibu lebih tinggi lagi ibu-ibu. 80-an%. Sarjana itu 70. Ini berarti kan ada kegagalan proses pendidikan itu. Nah, ini yang nanti kemudian rumah moderasinya Mas Marto ini menjadi bagaimana bisa menginisiasi proses belajar perguruan tinggi itu memperkuat tradisi berpikir kritis sehingga para guru, para mahasiswa, para dosen tidak mudah kena tipu. Kami yang di ASN Kementerian Agama juga banyak yang kena tipu begitu. Kita kan seolah-olah misalkan dipancing ya dengan berita tragedi kemarin, misalkan tragedi jalan tol itu kan wah simpatik, kita betul-betul bisa adu emosi kita. Wah, emosi keagamaannya, emosi kemanusiaan. Bahkan memang mereka sudah canggih dalam hal seperti itu.
Tapi ingat, kita masih punya nalar kritis sebagai pertahanan terakhir. Kalau itu jebol ya berarti memang lagi-lagi pendidikan kita gagal dalam menumbuhkan tradisi kritis kita. Nah, itu manfaatnya. Maka cara dalam proses pendidikan menjadi penting. Ini contoh saja untuk Anda sebagai calon guru atau pelatih. Proses diskusi adalah satu proses yang sangat kuat dalam menanamkan tradisi kritis. Kalau anak-anak kecil itu bisa mengamati suatu benda, lalu suruh menceritakan apa perbedaan benda satu, benda dan seterusnya. Ini contoh-contoh aja yang nanti bisa dikembangkan dalam proses pembelajaran. Saya kira dosen-dosen itu memiliki strategi. Nah, saya ingin juga menyampaikan seorang dosen itu harus memahami betul untuk menumbuhkan tradisi kritis para siswa itu. Seorang pendidik harus memahami bahwasanya setiap peserta didik itu memiliki multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu kecerdasan aneka ragam. Satu orang bisa memiliki satu atau dua kecerdasan. Itu satu kelas itu bisa beda-beda. Cuman sayangnya kita tuh kadang guru kita atau pendidik kita atau pemerintah sering menerbitkan kebijakan yang hanya mengakomodasi satu atau dua kecerdasan. Saya contohkan misalnya kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial itu kecerdasan yang mengandalkan indera mata. Maka biasanya kalau guru merintahkan duduk rapi, perhatikan anak-anak, langsung rapi begini, yang bisa bertahan begini, itu berarti dia punya kecerdasan spasial, mata, menggunakan indera mata. Dia ketika belajar itu tidak melihat, tidak mendengar suara gurunya, tapi melihat gerakan bibir gurunya. Maka ini haram guru itu pakai cadar, itu haram ketika ngajar. Haram. Ini kalau di Curup ada yang mengajar pakai cadar, haram. Karena di peserta didik itu ada yang memiliki kecerdasan spasial. Dia bukan melihat, bukan mendengar suaranya, tapi melihat bibirnya. Dia makin cerdas kalau melihat bibir gurunya itu. Maka di dalam Islam itu ada namanya talaqi sama syafahah. Karena bibir itu menjadi daya tarik yang cukup tinggi untuk seorang murid yang memiliki kecerdasan spasial. Maka guru juga harus memiliki kecerdasan dalam membuat, saya sebut bulkonah dalam papan tulisnya atau dalam imajinasi PowerPoint-nya. Bulkonah itu bulat-bulat, kotak-kotak anak panah. Itu harus bisa membuat imajinasi untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan spasial. Nah, cuman sayangnya ini lebih banyak orang-orang itu lebih fokus ke S-nya. Tapi yang musikal, yang kecerdasan body, ya, kinestetik, kecerdasan intrapersonal, itu sering diabaikan. Orang yang punya kecerdasan olahraga, itu diabaikan dalam kelas. Mereka itu bodoh dalam pelajaran. Cara ngajarnya hanya cocok untuk spasial. Maka bodoh, rata-rata olahragawan itu bodoh. Karena cara ngajarnya spasial. Jadi yang pintar hanya spasial saja. Sama yang logis matematis. L yang terakhir. Orang yang punya kecerdasan angka, matematika atau logika. Kok ya undang-undang ujian nasional kok yang diakomodir kok hanya kecerdasan, hanya mengakomodir kecerdasan logis sama L yang kedua linguis, kecerdasan bahasa. Yang lain itu nyaris tidak diakomodasi. Maka dianggap pinter itu kalau nilai MIPA-nya tinggi, nilai bahasanya bagus. Itu membunuh sekian banyak orang. Itu problem pendidikan kita. Makanya sebenarnya perguruan tinggi harus membabat habis itu. Akomodir anak-anak yang memiliki kecerdasan di luar linguis, logis, dan spasial. Maka kadang perguruan tinggi itu sering berbeda ya. Orang yang bernasib baik menjadi orang besar itu bukan orang-orang yang pinter di jenjang pendidikan ke bawahnya. Biasanya begitu. Justru yang di perguruan tinggi. Karena apa? Mereka dieksploitasi, dikeluarkan semua kemampuannya, dan jadilah yang tukang provokator, jadi provokator, jadi politisi kan itu. Itu kecerdasan intrapersonal yang tidak terbina dengan baik di sekolah. Tapi ketika perguruan tinggi, mereka jadi tukang demo, lalu ujungnya jadi politisi dan di Senayan. Matematikanya jebol, bahasanya ya rontok. Tapi mereka terbina baik di perguruan tinggi. Yang interpersonal juga begitu. Orang yang sering melamun, banyak merenung, itulah punya pemikiran yang mendalam. Jika dibina dengan baik, dia akan menjadi seorang jurnalis, novelis,
cerpenis, paling ekstrim nanti ya dukun. Nah, artinya dukun yang baik kan kayak siapa, ahli psikologi kayak Deddy Corbuzier, mentalis, kan juga bisa kaya kan mentalis. Tapi karena di pendidikan kita nggak pernah mengakomodir yang interpersonal itu, akhirnya mereka kemudian belangsa kemana-mana, kan gitu, nggak terbilang baiknya. Maka kemudian lembaga pendidikan itu banyak berinvestasi dosa kalau kita kalau kita cermati itu. Wah, karena banyak membunuh potensi kecerdasan. Nah, seorang yang moderat, yang yakin moderat dalam konteks mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan moderasi agar tumbuh nalar kritis, harus memahami keragaman kecerdasan peserta didik seperti ini. Nah, itu tuh harus disampaikan. Maka nanti ini Mas Marto rekomendasinya ke mana? Ke lembaga pendidikan mutu, harus ada penguatan metodologi pembelajaran yang bisa mengakomodir 8 kecerdasan ini dan seterusnya. Wah, pokoknya banyak nanti. Nah, kita juga harus tahu manfaat ini. Saya tampilkan satu teori tentang piramida daya serap belajar. Orang belajar itu berapa sih yang diserap? Ini misalkan yang hadir di Zoom ini paling hanya 20% yang bisa terserap. Bisa saya saja, atau yang disampaikan oleh Prof. Sabri, atau yang disampaikan oleh Pak Paulus, atau nggak sama sekali. Kalau mendengarkan intens dari awal sampai akhir itu hanya 20%, Mas. Tapi kalau hanya baca 10%. Tapi kalau bisa menceritakan, bertanya, sampai menugaskan mahasiswa MPI habis ini bikin resume, itu bisa naik 30% itu. Yang disampaikan Pak Anies, Pak Paulus, Pak Sabri, tulis. Wah, nanti langsung tuh link YouTube-nya kan banyak peminatnya itu nanti itu. Tulis, itu naik 30%. Upaya yang didengar, dinalar, diolah, lalu dia tuliskan. Apalagi nanti di kelas masing-masing didiskusikan. Itu akan menjadi keren. Nah, tahap-tahapan ini dalam proses pendidikan adalah termasuk bagaimana menguatkan pendidikan kritis, ya, pendidikan yang dia mengintegrasikan seluruh potensi yang ada pada dirinya, lalu kemudian dia bisa melakukan analisis. Wah, kalau di Jurup sudah seperti ini, di S1 produknya itu sama dengan S3. Saya kira ini nih poin yang ingin saya sampaikan di forum ini. Jadi karena saya lihat tadi banyak mahasiswa, jadi mahasiswa biar juga ini calon-calon guru bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan ini dan menerapkan. Mereka ketika jadi guru juga tidak terjebak dalam arus yang berbeda dengan madhab negara kita. Lalu kemudian membelot, tapi kita berharap mereka makin memperkokoh NKRI, menjalankan Pancasila, bahkan memperkuat semangat Pancasila tersebut. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dr. Anies Maskur, mulai dari membahas tentang Pancasila, kemudian implementasi nilai-nilai Pancasila, sampai dengan bagaimana cara ataupun metode kita mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah ini sangat menarik sekali, dan insya Allah akan kita terapkan ini, Pak. Jadi setelah selesai e-talk ini, mahasiswa-mahasiswi kita yang ada di ruang virtual ini ataupun yang sedang menyaksikan di live on YouTube nanti membuat argumentasinya masing-masing. Jadi kita bisa membanjiri tentang konsep-konsep nilai-nilai moderasi dan Pancasila. Alhamdulillah. Jadi tidak hanya 10% ataupun 20%, jadi bisa meningkat 30%, insya Allah, Pak. Terima kasih Pak Dr. Anies Maskur. Alhamdulillah juga dalam ruang virtual ini berhadir Direktur Pasca Sarjana YN Jurup, Pak Dr. Fahrudin. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Kemudian Pak Wakil Direktur Pascasarjana, Pak Dr. Lukman Asa, alhamdulillah berhadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Kemudian tadi Pak Dekan Fakultas Tarbiyah juga berhadir. Kemudian Bapak Wakil Dekan 1 bidang akademik, alhamdulillah Pak Abdurrahman juga berhadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita menjadi stimulus ya, tidak hanya sekadar stimulus sebenarnya ya, motivasi yang kemudian berbuah menjadi action. Jadi bisa kita terapkan di khususnya di kampus IAIN Curup dan umumnya di seluruh kampus-kampus di Indonesia. Karena dalam kegiatan ini juga kita mengundang pimpinan Rumah Moderasi Beragama seluruh PT KIN, mudah-mudahan ada yang berhadir dalam kegiatan ini supaya kita sama-sama menyuarakan, menggemakan moderasi beragama di perguruan tinggi. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, kita masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu kita dialog ya, diskusi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya, persilakan. Atau dari Pak Direktur ada yang ingin disampaikan, Pak? Kami silakan, Pak. Aku zoom ke Pak Rektor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu siang ini dalam rangka meningkatkan peradaban kemanusiaan. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Muhammad Sabri MA. Selamat siang Pak. Kemudian Bapak Dr. Nipasari MD. Kemudian senior kita Dr. Anis Maskur MA. Mas Anis, kita sama-sama saya waktu itu masih di P3M akrab dengan beliau. Kemudian para pejabat kampus ya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, kemudian ketua, kepala, apapun namanya, rumah moderasi di Petekin. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja dan mencoba untuk memohon klarifikasi secara ilmiah, supaya jangan sampai kita menjadi kebingungan dengan konsep-konsep yang kita telah sampaikan tadi. Pertama, menurut saya bahwa memang tidak bisa kita benturkan antara Islam dengan Pancasila. Bahkan mendiang Cak Nur bilang perasan dari Al-Quran hadis itu di Indonesia itu adalah Pancasila, gitu. Dan itu sudah selesai. Cuman saya mohon maaf karena dua pemateri sebelumnya saya nggak nyimak karena ada rapat tentang usulan P3K tadi di Rektorat. Jadi saya hanya ingin mencoba menanggapi materi Mas Anis. Yang kedua, terkait dengan statement yang luar biasa menurut saya dari Mas Anis terkait dengan bahwa Indonesia adalah negara Islam. Nah, menurut saya mohon diperjelas kembali karena baik secara konsep fikih maupun konsep politik Islam di mana kita bisa menempatkan itu karena perdebatannya akan panjang itu. Jangan sampai statement ini keinginan kita untuk meneduhkan tapi malah memunculkan sebuah kekacauan berpikir yang menurut saya tidak berkesudahan. Tapi memang dalam konteks ilmiah sah-sah saja untuk kita perdebatkan itu. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa cermatan saya bahwa gerakan moderasi atau mencoba mendorong moderasi Islam ini kok lebih garang dari kelompok intoleran, kelompok ekstrim di Indonesia. Pernyataan-pernyataan seperti ini menurut saya perlu disampaikan bahwa kan ini adalah kontekstualisasi bagaimana kita mengembangkan Islam yang damai. Bagaimanapun kelompok-kelompok yang ekstrim itu adalah saudara kita. Jargon-jargon yang kita kemukakan misalnya tadi cadar haram juga akan menyakiti mereka karena mereka juga punya dasar menurut saya. Jadi jangan sampai kita
ketika dulu masih SMP, SMA dikatakan PKI itu kejam hanya pada sisi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Tapi kelompok-kelompok dulu ketika kita mahasiswa dulu misalnya, kelompok-kelompok kiri itu luar biasa mencoba mengkampanyekan sisi humanis dan sosialisnya. PKI itu banyak kawan-kawan kita yang akhir tergeret ke wilayah itu. Karena gagal menjelaskan pada posisi di mana komunisme itu tidak ada tempatnya di Indonesia, bukan hanya persoalan pemberontakan, tapi secara ideologi komunisme itu tidak bisa duduk di Indonesia. Nah, termasuk masalah FPI dan HTI misalnya. Saya mohon maaf, saya bukan HTI dan saya bukan FPI. Ketika misalnya saya menjadi koordinator GEMUIS dulu, generasi muda Islam Sumatera Selatan, waktu itu HTI belum diganggu-ganggu, saya terbiasa berdialog dengan mereka. Mereka ekstrim, bahkan kita merokok ketika rapat aja mereka tidak mau hadir. Nah, tapi pada sisi-sisi yang kita coba pahami, bahkan kawan saya mencoba meneliti tentang pemikiran politik pendidikan Islam HTI, itu boleh dibuka di Pasca Sarjana YN Raden Patah, sekarang UIN Raden Patah, itu beberapa pemikiran cukup baik. Artinya ada sisi yang perlu dijelaskan. HTI itu salahnya di mana? FPI itu salahnya di mana? Sehingga tidak menjadi sebuah perdebatan di bawah yang akhirnya melahirkan perpecahan-perpecahan juga. Nah, maksud saya kemarin sudah agak ini juga ketika Pak Direktur mengasih materi tentang moderasi di Malang, saya sudah sampaikan ini. Jangan sampai kelompok moderasi tapi lebih garang daripada kelompok kelompok yang kita namakan ekstrim gitu. Jadi dalam pembicaraan ini bagaimana kita seperti Rasulullah lebih mengedepankan nilai-nilai moderasi itu, menunjukkan nilai-nilai moderasi itu untuk kedamaian Indonesia, daripada moderasi ini menjadi ideologi baru untuk menyerang kelompok-kelompok ekstrim yang kita namakan, yang akhirnya moderasi ini juga tidak beda dengan cara mereka secara ekstrim. Ini menurut saya. Namun dalam konteks sosiologi di Indonesia, kita memang melihat pemahaman Islam di Indonesia ini berlapis-lapis ya memang. Nah, tinggal bagaimana metodologi masuk ke lapisan-lapisan yang dalam konteks pemahaman Islam itu yang harus betul-betul dicermati. Apalagi kita misalnya konteks Mas Anies di pendidikan PAI ya. Misalnya dulu ada penelitian dari PPMI kalau nggak salah saya, bahwa banyak guru agama di madrasah itu anti demokrasi gara-gara dia menjawab apakah setuju negara Islam dengan negara, padahal itu simplistis gitu loh, terlalu dangkal untuk mengukur itu gitu. Jadi menurut saya mari kita berdalam-dalam memahami ini dan lebih mengedepankan aktualisasinya dan kontekstualisasi nilai-nilai moderasi ini sehingga terbangunlah perdamaian yang abadi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Direktur analisis dan kritisinya terhadap beberapa uraian tadi yang disampaikan oleh narasumber kita. Ini salah satu metode berpikir kritis, karena kita ketahui Pak Direktur mengampu mata kuliah filsafat ilmu ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya dari Bapak Ibu kami persilahkan. Jadi kita terima dulu beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ada yang ingin ditanyakan dari Ibu Lilis? Assalamualaikum Bu Lilis dari NTB ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Halo. Ya. Iya Bu, kedengaran Bu. Silakan, ada yang ditanyakan Bu. Tadi saya lihat raise hand. Terima kasih Pak. Saya Dr. Anda Lilisika Herbianti Sutekno, Sarjana Hukum dari SMP Negeri 2 Nekamese. Saya guru PPKN kelas 7, 8, dan 9. Saya tertarik dengan paparan Pak Anies Maskur tadi tentang kecerdasan spesial. Ya, kecerdasan spesial. Lalu dalam catatan saya di sini ada bahwa
kebijakan pemerintah itu sebenarnya tidak berpihak kepada anak-anak seperti murid saya, yaitu murid di Desa Bismarak ya, yang dalam keadaan saat ini kami tidak bisa melaksanakan daring ataupun Zoom. Itu bukan karena teknologi tidak ada, karena sekolah saya juga dapat bantuan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi bekerja sama dengan Departemen Pendidikan, diberikan jaringan, tetapi mayoritas masyarakat di daerah sekitar tempat tinggal sekolah saya, wilayah Kecamatan Nekamisi, ada beberapa desa yang sekolah di saya, Desa Bismarak, dan sekelilingnya, Oiret Salah, sampai di Kuaputu, sampai Oemasin, itu masyarakatnya masih masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, yang 90% mereka dapat dana PIP dan juga dana bantuan desa, yang notabene murid saya itu tidak punya HP, Pak. Untuk makan aja susah kami. Nah, kecerdasan yang disampaikan tadi itu secara otomatis murid saya tidak bisa dituntut untuk bisa pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar IPA. Saya mengambil sebuah istilah dari tokoh artis kita, mengatakan bahwa kemiskinan itu identik dengan kebodohan. Nah, itu karena kurangnya sarana prasarana. Nah, terus pemerintah juga tidak melihat hal seperti itu gitu loh. Saya setuju sekali dengan Pak Anies Maskur ya, bahwa kecerdasan seorang guru juga harus bisa melihat dari hal-hal seperti itu. Tetapi mengapa ya? Why? Mengapa pemerintah kok membiarkan hal-hal seperti itu, seperti AKM itu harus dilaksanakan di sekolah seperti sekolah saya, ya toh. Lalu soal harus hot, ya kan? High order thinking skill, ya. Nah, itu sebagai guru desa saya nggak setuju, Pak. Benar, nggak setuju. Harusnya para pemimpin negara ini bisa bijaksana seperti Pak Anies Maskur tadi ya. Saya ingin, karena di sini banyak sekali profesor, dokter, suara guru dari desa itu didengar gitu loh. Bahwa saya bisa melaksanakan bahwa anak-anak desa itu jangan disamakan dengan anak kota gitu. Saya pernah bertanya ini kepada pengawas saya, tapi pengawas saya juga menyalahkan bahwa saya harus membuat mereka bisa gitu loh. Sementara saya keliling-keliling dari desa ke desa, lihat murid saya aja mau makan susah gitu loh. Hari itu saya datang jam 1:30, murid saya bilang, dia ngendong anaknya. Kamu udah makan belum, Nak? Aku bilang begitu. Belum, dia bilang begitu. Belum makan. Kenapa? Kami nunggu bapak mama pulang pesta, dia bilang begitu. Kamu makan sehari berapa kali? 1 kali, dia bilang. Kenapa 1 kali? Iya, kami makan pagi itu diperlambat, makan malam dipercepat, dia bilang begitu. Nah, ini saya mengetuk hati Bapak Ibu di sini ya, profesor, dokter itu, tolonglah ya. Penilaian seperti itu tuh jangan dijadikan hal utama untuk para siswa-siswi kita, untuk daerah Indonesia Barat, untuk orang-orang kota tidak ada masalah. Tapi untuk saya sangat setuju dengan Pak Anies Maskur tadi. Saya ingin secara pribadi mengenal beliau dan saya ingin PowerPoint-nya dikirim kepada saya. Itu saja Pak. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadang-gadang yang tak rekat Pak ya, semua kelemahan biar menjadi milik saya karena semua kesempurnaan itu milik Tuhan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Lilis, alhamdulillah atas respon dan pertanyaannya. Baik, kita terima satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya atau bisa raise hand? Ada dari Bapak Ibu? Silakan dari Pak Dr. Lukman Asa. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Salam Pancasila dan salam moderasi. Alhamdulillah syukur pertemuan hari ini cukup mencerahkan dan banyak memberi wawasan dan pengetahuan kepada kita bersama.
Pancasila sudah final dan sudah cukup mendamaikan serta menyatukan bangsa Indonesia. Tetapi kalau secara jujur kita pelajari satu kesatuan Pancasila, masih ada keharusan upaya untuk melaksanakan sebaik mungkin. Katakanlah ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini juga sudah bagus ceramahnya, tetapi dalam implementasinya kita lihat ada penurunan, bahkan ada pergeseran-pergeseran. Sampai ke yang lainnya, keadilan dan sebagainya. Nah ini beberapa catatan, mungkin untuk mengklepkan itu semua tidaklah mudah. Nah oleh karena itu, kepada bapak-bapak, terutama di bidang ini dan lain sebagainya, ini mungkin perlu upaya dan kiat bagaimana ini tetap terjaga dengan baik, utuh, sehingga pujian negara lain, kedamaian yang pernah kita rasakan selama ini dapat kita teruskan, dapat kita perbaiki. Kata lainlah tentang perpolitikan saja di Indonesia ini. Kata Mas Wapaskah kami, apa sudah demokrasikah kita, Pak? Ya, saya jawab itulah bentuk demokrasi di antaranya. Mungkin masih ada kelemahan dan kekurangan. Nah itu kepada para narasumber, saya tidak menyebutkan satu persatu masukan ataupun harapan-harapan kami ke depan. Demikian, terima kasih. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Lukman Asa atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu semua, kita masuk ke sesi narasumber. Kita akan memberikan jawaban dari 3 pertanyaan. Yang pertama tadi pertanyaan dari Bapak Dr. Fahrudin, kemudian yang kedua dari Ibu Lilis Eka yang merupakan guru PPKN di Nusa Tenggara Barat, kemudian yang ketiga dari Pak Dr. Lukman Asa. Untuk yang pertama menjawab, kami persilakan dari Pak Dr. Anis atau dari Pak Paulus. Kami persilakan dari Pak Paulus terlebih dahulu ya Pak. Silakan Pak Paulus. Baik, terima kasih. Sepertinya 2 pertanyaan ini semuanya harus diarahkan ke Dr. Anis Maskur. Tetapi sebelum mungkin nanti beliau akan menjawab pertanyaan ini, karena memang substansinya memang lebih pada presentasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Anis tadi. Mungkin saya sebetulnya ingin hanya memberikan sedikit respon, mungkin komentar sedikit mengenai presentasi memang yang disampaikan oleh Dr. Anis tadi. Yang pertama mengenai yang disampaikan mengenai bagaimana dulu Pancasila khususnya dengan Piagam Jakarta. Bagaimana luar biasanya keputusan-keputusan politik, sebuah diskusi-diskusi yang sangat mendalam yang menentukan arah dasar negara pada saat itu. Kalau dalam perspektif saya selalu melihat dan saya selalu setuju dengan Profesor Dr. Manye Suseno kalau dia selalu ngomong bahwa sebetulnya penghilangan kata tuju di dalam Piagam Jakarta itu sesuatu sungguh luar biasa sebagai sebuah pemberian umat Islam kepada bangsa ini. Dan dalam perspektif itu tuh memang kita harus syukuri sebagai seorang warga negara, melihat sebetulnya keputusan politik itu sesuatu yang luar biasa. Walau tadi dikatakan bahwa memang ada kawan-kawan kita dari Indonesia Timur yang memang menyampaikan bahwa mungkin kalau misalkan kata ini masih ada kesulitan bagi kami untuk memahami mengenai bangsa yang akan kita dirikan bersama ini. Tetapi dalam perspektif yang sangat positif, ini sebetulnya satu keputusan, bukan hanya ini, tetapi suatu pemberian, sebuah keputusan, kerelaan, kesediaan sebetulnya umat Islam untuk membentuk negara ini. Karena sebetulnya kalau dalam titik tertentu dalam analisis itu, sebetulnya apa yang mau dikatakan mengenai setelah 75 tahun
kita merdeka, dan tentu diskusi-diskusi itu masih tertinggal di dalam bangsa kita ini. Sekalipun terus-menerus kita katakan ini sudah final, tetapi tetapi itu juga sesuatu dinamika yang terus tentu kita pahami dan kita tempatkan di dalam dinamika pertumbuhan bangsa dan negara kita yang semakin harus kokoh dan kuat, khususnya berlandaskan pada dasar berbangsa dan bernegara kita itu Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tadi disinggung memang mengenai soal undang-undang perkawinan yang tadi Pak Direktur Pasca juga bicara mengenai konsep mengenai tentu nanti Dr. Anies saya kira akan memberikan jawaban tentang ide mengenai negara Islam. Dalam hati kecil saya sebetulnya saya agak setuju dalam arti sebetulnya seluruh peresapan, karena memang peresapan nilai agama ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memang tidak mungkin kita hindari. Bahwa misalkan hukum perkawinan, saya tahu atau kita tahu bahwa di negara-negara yang sebetulnya lebih pada dipengaruhi oleh agama yang bukan Islam seperti Eropa misalkan, perkawinan itu sah ketika pertama-tama itu dia lapor ke negara. Jadi bukan melewati agama dulu. Nah, apa yang terjadi di bangsa kita ini, kita juga sangat sepakat betul bahwa semua institusi termasuk perkawinan, keluarga itu harus dilegitimasi oleh agama dulu sebelum negara ini. Dan itu kita pegang sampai saat ini. Bahwa tadi caranya ada yang ke KUA, ada yang langsung ke catatan sipil. Tetapi di sini sebetulnya mengungkapkan bahwa betapa bangsa kita ini luar biasa sekali, masih menempatkan keseluruhan panorama atau horizon hidup kita itu berlandaskan agama. Dan agama itu begitu penting, begitu sentral di dalam menjiwa, meresapi seluruh dinamika kehidupan sosial kita semua. Saya tentu apresiasi untuk itu dalam arti saya bisa sangat memahami itu, dan itu tentu dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Bukan hanya Islam, tetapi memang kita harus laksanakan dalam perspektif agama pun juga sesuatu keputusan yang sangat penting dan saya kira kita perlu hormati sepenuhnya. Barangkali itu saja komentar saya, hanya barangkali untuk melengkapi, mempertajam barangkali presentasi yang disampaikan oleh kawan saya tadi Dr. Anies, dan mungkin ya selanjutnya oleh Bapak Moderator mungkin 2 pertanyaan tadi dari Bapak Direktur dan Ibu Lilis untuk dipertajam lagi. Terima kasih Bapak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus atas respon dan jawabannya. Baik Bapak Ibu semua, kita lanjutkan. Kami mohonkan kepada Pak Dr. Anies Maskur untuk memberikan respon dan jawaban. Kami persilakan Pak. Iya, makasih Mas Warto. Saya kira ini respon yang sangat keren. Pak Farudin, selamat berjumpa. Ini lama kita ketemu karena di gelombang yang berbeda. Ini baru disamakan gelombangnya. Oke, yang mengenai konsep negara Islam, memang kalau dalam dunia akademik ini harus dikaji ya. Tapi saya ingat satu, jadi ini penyebutan negara disebut negara Islam. Secara konsep itu kan ada yang karena pimpinannya Muslim itu bisa disebut negara Islam. Itu banyak pendapat yang itu. Karena hukumnya ada yang non Islam. Tapi yang menarik sebenarnya pendapat Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Imam As-San'ani ya. Disebutkan bahwasanya innal maqsuda min idzafatid dar ila Islam wal kufur laisa huwa ainul Islam wal kufur. Wa innamal maqsud wal amnu wal khauf. Jadi yang diinginkan, ini kutipan Imam San'ani yang setuju dengan pendapat Imam Hanifah ya. Yang diinginkan dari satu landasan pegangan itu disebut sebagai Darul Islam Darul Kufur adalah inti keislaman dan kekufuran itu. Yakni maksudnya adalah al-amnu, keamanan. Jadi kalau sebuah negara, kalau menurut As-San'ani itu sebuah negara disebut menjamin keamanan bagi semua bangsa, itu sudah disebut sebagai negara Islam. Itu banyak perdebatannya, tapi nggak usah diulas. Secara ini yang kemudian saya ingin saya sebagai orang yang menegara, saya harus menyampaikan mazhab negara. Mazhab itu banyak.
tapi harus diselesaikan mazhab negara, termasuk mazhab negara dalam konteks ketika misalkan konteks moderasi, ini sekarang lagi jadi mazhab negara, maka kita sebagai orang-orang yang berdiri dalam barisan negara harus menyampaikan mazhab negara, termasuk ketika misalkan dalam konteks hubungan agama dan negara, kita harus menyampaikan model penafsiran agama versi negara. Maka ketika moderasi pun, ketika kita menerjemahkan tentang level hubungan antar agama dan negara, kemudian hubungan antar umat beragama dan hubungan interagama, kita harus mengikuti mazhab agama, bukan mazhab ilmu pengetahuan. Karena kalau mazhab ilmu pengetahuan, apalagi mazhab filsafat, mesti itu akan semua diakomodir. Tapi dalam konteks karena di negara itu ingin menjaga keamanan, maka mazhabnya mazhab tunggal, yaitu yang sesuai dengan negara. Nah, seperti halnya misalkan mengenai misalkan Pak Farudin mencermati moderasi lebih garang, misalkan saya kira ya biasa-biasa, karena moderat itu nggak ada yang garang, moderat itu nggak ada yang garang. Cuma dalam penafsirannya itu kita ingin menegaskan penjelasan yang itu jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran tunggal ketika ada misalnya gini, kekurangan kawan-kawan yang itu berada di kelompok kanan itu sering memahami satu paham tertentu itu hanya satu mazhab dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi sebenarnya kan dalam Islam itu ada pilihan-pilihan pandangan, ada A, B, C, D, E. Mereka itu hanya berhenti pada A dan B. Bahkan cuma A saja. Itu yang kemudian mereka menutup untuk pandangan C, D, E-nya. Itu yang kemudian mereka seolah-olah kebenaran itu tunggal. Karena memang ketika kita menginformasikan ke masyarakat dengan satu pemahaman, itu terasa lebih meyakinkan. Misalnya orang begini masuk surga, orang begini masuk surga, itu kan lebih disukai oleh masyarakat, dan itu yang dipergunakan oleh kawan-kawan yang dianggap ke kanan itu ya. Jadi yang kemudian pengikutnya menerjemahkan lebih ekstrim lagi, yang sampai kemudian rela berbuat kebaikan dalam versi mereka, tapi sebenarnya itulah keburukan dalam versi di luarnya. Itu yang kemudian aksi terorisme itu. Ada munculnya aksi terorisme. Nah, kalau misalkan orang meyakini ngebom itu sebagai bagian dari jihad, itu kan tafsir tunggal. Tafsir tunggal dan dianggap itu sebagai sebuah penafsiran yang benar. Menafikan penafsiran di luar itu. Nah, ini yang kemudian kita sebagai orang murid memang harus agak lebih kencang dalam menjelaskan itu. Bahwasanya Anda itu salah kalau hanya satu. Berislam itu, karena misalnya begini, kalau mau dibilang dalam hal beragama, itu kalau melihat hadis-hadis Rasulullah itu sepertinya Tuhan itu tidak mau hamba-hambanya itu masuk ke neraka semua, itu nggak mau. Maka semua hadis itu kalau dikumpulkan semua masuk surga itu. Nggak ada yang masuk neraka, bahkan yang fasik pun itu masuk surga. Itu kalau kita lihat mengumpulkan firman-firman dan juga hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah. Tapi itu diskusi panjang, masalah diskusi. Terus yang kedua mengenai saya sampaikan tadi mengenai cadar bagi guru itu. Kenapa menurut saya dalam pandangan saya adalah sesuatu yang tidak baik karena guru dengan dia harus mengakomodasikan banyak kecerdasan. Dan sebenarnya institusi pendidikan, ini lanjut merespon respon dari Ibu Lilis tadi, guru itu berada di belakangnya, selain banyak pahala, banyak dosanya rupanya. Nah, kita harus minimalisir dosa-dosa tanda kutip pendidik itu. Murid itu memiliki potensi kecerdasan yang sangat bervariatif. Tapi kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, hanya menekankan satu aspek kecerdasan. Nah, itu kan berarti zalim terhadap siswa yang lain. Zalim terhadap mahasiswa yang lain yang mempunyai kecerdasan yang lain. Misalnya begini, dalam satu proses pendidikan, seorang dosen mengajarkan proses pendidikan dengan diskusi. Misalkan ya, diskusi itu mengakomodir peserta didik
yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Ya, yang intrapersonal. Jadi dia bisa mengakomodir, mempengaruhi orang lain, bisa bicara. Itu kan, maka kalau diskusi itu menjadi forum yang sangat membahagiakan bagi orang-orang yang biasa ngomong. Tapi anak-anak yang punya kecerdasan, apalagi kecerdasan interpersonal, itu mau ngomong itu sampai keringetan dulu. Kalau sudah ngomong nggak jalan. Karena memang bukan dia kecerdasannya. Yang spasial itu gagap kalau ngomong. Matematika, kecerdasan teknik itu terbata-bata karena dia terbiasa dengan logika yang linier. Diskusi adalah menjadi forum yang sangat membahagiakan bagi orang yang intrapersonal, maka yang lainnya terzolimi. Nah, itu kan satu sisi membuat pahala, satu sisi membuat dosa. Jadi kalau nggak dibayar, itu dapat pahala nggak dibayarnya, tapi ketika ngajarnya jadi dosa. Itu menjadi zong nanti itu. Dosa ditutup pahala. Nah, termasuk tadi misalkan guru yang bercadar. Ya, konteksnya sebenarnya di situ ya, bukan dalam konteks hukum mau keluar ya, dalam konteks mengajar. Seorang peserta didik, guru, termasuk saya ini kecerdasan spasial. Saya itu kalau baru paham orang ngomong kalau saya melihat mencermati bibirnya orang. Itu baru paham. Saya itu masuk spasial. Maka saya akan sengsara kalau misalkan model saya berdiri di belakang, ya kan itu, udah itu mata saya nggak bisa ngelihat jauh. Itu saya menjadi sengsara. Nggak akan bisa cerdas saya karena maka saya sering berebut duduk di depan karena biar bisa melihat bibirnya guru, melihat papan tulis dengan jelas, misalnya begitu. Nah, ini konteksnya itu. Jadi guru harus sangat jeli mengenai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk itu sehingga seluruh kecerdasan. Nah, dalam hal mengajar itu guru yang paling ideal sebenarnya guru TK. Menurut saya guru TK. Guru TK itu ketika mengajar dia bisa mengakomodir semua kecerdasan. Saya contohkan misalnya begini. Orang ketika ngajar tentang fikih wudu, guru TK akan mengakomodir kecerdasan musikal, anak yang suka nyanyi terakomodir, anak yang spasial juga terakomodir, bahkan orang yang punya kinestetik, kecerdasan fisik itu terakomodir. Kalau misalnya ngajar wudu, guru TK akan mengarang sebuah lagu. Saya ingat lagu yang populer itu begini. Dalam wudu, baca bismillah sambil cuci tangan, prok prok prok. Nah, prok 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 adalah kecerdasan kinestetik. Nyanyi kecerdasan musikal. Tapi kemudian ketika sambil basuh cuci tangan adalah spasial untuk membuat ilustrasi. Ini loh yang spasial, perhatikan. Baca bismillah sambil cuci tangan. Nah, ini spasial. Prok prok prok. Itu langsung yang punya spasial bergerak seneng. Yang kinestetik. Berapa kecerdasan yang terakomodir? Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka. Wah, sambil mencontohkan kan proses pembelajaran, nyanyi, ada spasialnya, lalu ada kinestetiknya, prok prok prok. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki, lalu doa, prok prok prok. Wah, itu 3-4 kecerdasan terakomodir. Guru TK itu yang paling ideal. Dosen itu harusnya kayak guru TK gitu. Di situ belum ada diskusi. Biasanya kalau diskusi guru TK itu nanti kalau pulang lewat rumah, lihat ya jalannya, coba ada berapa rumah, kanan ada cat apa, nanti besok laporkan cat apa, kenapa warnanya ini, kenapa rumahnya ini disuruh ceritakan. Menceritakan itulah bagian dari kecerdasan linguis, kinestetik linguis, kecerdasan bahasa. Cuman kita menerjemahkan itu ke dalam kondisi pendidikan dewasa agak repot ya. Mereka sudah nggak kelihatan kalau suka lagu, tapi biasanya kalau orang belajar pakai jilbab itu pasang headset di HP kan nggak kedengeran itu sebenarnya dia adalah mahasiswa yang punya kecerdasan musikal. Ketika mendengarkan ceramah dosennya itu dia perlu bantuan alat musik agar ilmu yang diterimanya itu ilmu yang diajarkan bisa masuk. Ini contoh proses pembelajaran ya, mengakomodir sekian banyak kecerdasan dalam satu proses pembelajaran sehingga
kita tidak terkena banyak dosa akademik, dosa pendidikan. Nah, yang kemudian ini yang menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Lilis dalam hal implementasi pendidikan. Sebenarnya kita diuntungkan ketika ujian nasional sudah dihapus di jenjang pendidikan dasar. Artinya guru diberi kebebasan untuk mengajar dengan cara apapun, tapi yang penting target tercapai. Dalam konteks pandemik ini sebenarnya teknologi bukan satu-satunya. Bahkan ketika misalkan ketika ibu misalkan mengajar, suruh ke sawah, ayo kita sambil sekarang lagi musim jagung, memetik jagung. Disitulah dia tahu bahwasanya bekerja, sehingga mereka akan menjadi generasi yang cinta dengan tanah pertanian. Suruh ke sawah nyari ikan air di di sela-sela padi. Lalu kontak pelajarannya nanti bisa masuk pelajaran biologi, ini ikan, kegiatan ikan, punya sirip, punya ekor, tapi ada aktivitas fisik. Misalkan itu kan kalau jangan takut kalau dalam kondisi pandemi begini, kalau udah keluar kantor itu keluar ruangan itu insya Allah sehat. Selama kena matahari itu aman. Jadi kalau di luar tempat terbuka itu insya Allah aman kena matahari. Jadi seringlah belajar di luar. Jika misalkan tidak punya tenaga, tidak punya teknologi, gadget dan sebagainya, bisa proses belajar begitu. Dan itu akan menjadi orang-orang yang hebat. Jangan terjebak pada angka akhir. Angka akhir itu kan diserahkan ke guru. Kalau guru mau ini kasih aja yang baik, sehingga anak secara nilai ya akan menjadi baik. Saya dalam pandemi ini nggak percaya sama semua nilai itu. Karena semua nilai itu syafaat semua kalau nilai itu dalam proses pandemi gitu. Tapi kita harus lebih menekankan pada proses pembelajaran yang itu responsif, kemudian dia bertanggung jawab dengan lingkungannya. Kalau konteks pedesaan lebih aman. Corona itu nggak sampai ke pedesaan. Corona itu hanya menyerang orang-orang kantor. Karena orang kantor itu di dalam ruangan, di AC, ya itu tertularnya lebih cepat. Kalau untuk masyarakat pedesaan ya sebenarnya nggak masalah. Kemudian yang lain mengenai apa tadi ya? Ya, yang kebijakan pemerintah yang menanamkan pola-pola HOTS. Sebenarnya HOTS itu nomenklatur yang kadang gini nih. HOTS itu bagus, tapi yang kita menerimanya itu kemudian dipersulit dalam perumusan soal. Jadi HOTS itu seolah-olah adalah diterjemahkan dalam konteks membuat soal yang sulit. Itu salah. Lagi-lagi ini kesalahan memahami instruksi atau pedoman pendidikan. Dan juga salah yang menjadi instrukturnya. Sering namanya HOTS itu sering terjebak pada tadi ujung-ujungnya dibikin soal yang HOTS, pembelajaran yang HOTS. Jadi kira-kira pembelajaran yang makin sulit dipahami itu dianggap HOTS. Bukan begitu. HOTS adalah higher order thinking skill yang kira-kira levelnya itu kita menjadi C3 atau C4. C3, C4 itu sebenarnya penerjemahannya adalah menganalisis ataupun mempraktekkan. Itu level tertingginya. Menganalisis atau mempraktekkan. Maka untuk pendidikan misalkan, satu kali ketemu dengan anak-anak, misalkan di SD atau SMP. Ketika itu di kampung, bilang aja, besok ke sawah, cari apa misalkan ketika mata pelajaran biologi, cari perbedaan ini padi, apa mana lagi, itu yang nanti mengenai bahasan akar tunggang sama akar serabut misalkan. Tapi orang harus tahu megang padi seperti apa, tahu kalau kena padi itu gatel. Sehingga dia juga punya empati nanti ke orang tuanya, tidak mudah minta jajan, karena ternyata ketika mau panen itu harus bergatel ria kan gitu. Anak tahu, berempati, megang padi. Pokoknya begitu, jadi tugas saja. Lihat, sering ke lapangan, itu HOTS itu. HOTS itu jadi levelnya ada analisis, proses pembelajaran yang dilakukan ada analisis, ada ke mempraktekkan. Nah, kalau tidak HOTS itu menghafalkan, tutup di kelas, mendengarkan penjelasan guru, suruh ngapalin, itu pembelajaran yang tidak HOTS. Nah, ini yang sering salah terjemah penyampaian oleh pengawas-pengawas pendidikan, bahkan dari pejabat di pendidikan ketika menyampaikan HOTS itu apa, intinya bikin soal dan pembelajaran yang sulit.
makin sulit dipahami, makin hot. Wah, itu malah salah paham itu. Jadi hot itu C1 itu kan menghafalkan. C2 itu mengulang, C3 itu menganalisis, C4 itu mempraktekkan, C6 sampai C6. Nah, minimal kalau kita dalam setiap harinya bisa C3, C4 sampai ke atas, itu sudah hot proses pembelajaran. Jadi yang di dalam ada analisis, ada bagaimana mempraktekannya dan seterusnya. Itu udah luar biasa. Nah, semua proses pembelajaran ini kita sebenarnya tidak perlu terjebak di ruang kelas. Sebenarnya di masa pandemi ini sangat terbuka luas ruang-ruang untuk memberikan proses pembelajaran yang bisa hot itu berkualitas, bernilai hot itu. Hanya saja kadang ini mohon maaf ini amatan saya, mudah-mudahan salah. Dosen itu sering memahami e-learning itu dengan pembelajaran online. Sehingga pertemuan kelas ketika kuliah jam 7:30 sampai jam 9 itu diganti dengan Zoom, itu disebut e-learning, padahal salah. Itu dianggap e-learning. Nah, e-learning itu sebenarnya dia menggabungkan seluruh potensi yang ada di sekitar peserta didik. Nah, sementara proses online ini adalah proses konfirmasi. Jadi pertemuan bisa hanya 15 menit, 10 menit untuk sekedar mengkonfirmasi proses pekerjaan yang bisa misalnya begini, saya pernah menyampaikan satu metode belajaran, salah satunya ya, itu studi jurnal. Saya mengajar mata kuliah studi Islam ya, studi Islam. Itu saya sampaikan begini, mahasiswa itu senang sekali kalau kuliah itu hanya online yang 1,5 jam kalau 2 1,5 jam ya. 2 SKS, 3 SKS, lalu kemudian bertemu hanya sekitar 1 jam atau 2 jam di online. Senang sekali di luar itu. Saya terjebak dengan itu. Pernah ketika kita ceramah selama 1 jam, itu semua mahasiswanya tuh layarnya, videonya dimatiin semua. Kalau ketahuan, saya panggil, ini nih, apa jawabannya? Enggak jawab. Wah, ini tidur nih berarti ini. Ini pelecehan nih, pelecehan kuliah. Ini apa? Yang saya lakukan adalah ini bisa dikasih jadi pilihan ya. Saya lakukan adalah ketika membahas tema mengenai agama dengan perspektif sosiologi, maka saya carikan artikel tentang kajian-kajian keagamaan dengan kajian sosiologi, antropologi atau budaya. Saya download, lalu ini saya baca, saya kirimkan seminggu sebelumnya. Tolong baca resume. Nanti di pertemuan online-nya dia harus menceritakan isinya itu. Jadi ketika resume perspektif pemahamannya, lalu ketika mempertanggungjawabkan di hadapan saya, itu mereka sudah hafal. Jadi 3 kali pengulasan dan lumayan tuh. Mereka bisa menceritakan isi artikel itu. Dan kalau nggak ada yang mau ngomong, saya tunjuk. Maka semua itu adalah siap standby di hadapan monitornya. Dan saat itu ketika forum online seperti ini adalah proses pertanggungjawaban apa yang dilakukan selama seminggu. Nah ini tapi ini saya menggunakan satu metode yang saya kira juga tidak begitu baik, tapi menurut saya itu terbaik daripada ketika kita dikerjain kuliah online begini terus suruh ngomong terus sepertinya ketika saya cek mahasiswanya pada tidur, pada ngerokok, pada nggak jelas itu. Apa kemudian ya ini akal-akalan kita aja bagaimana agar pokoknya ketika kita ngajar online begini semua bisa aktif. Ya, ini salah satu mekanisme cara tadi proses pembelajaran yang berbasis HOT. Jadi pokoknya upayakan HOT itu minimal C3 analisis, C4 itu kalau nggak salah itu mengamalkan, lalu C5 itu apa ya, kreasi atau apa ya, melahirkan kreasi atau apa. Nah, kita kalau sudah C3, C4 itu sudah luar biasa. Ada partisipasi peserta lebih dari 50% partisipasinya kelihatan dan seterusnya. Saya kira begitu ya Mas Noto. Yang jelas terkait dengan moderasi, terkait dengan ini saya mungkin kepada seluruh dosen, PNS, ASN, guru itu harus mengikuti mazhab negara dalam konteks memahami Pancasila dan juga memahami agama. Tidak menggunakan
mazhab yang lain. Kecuali kalau sudah ibadah mahdhoh ya, ibadah mahdhoh yang sholat itu silahkan pakai mazhab yang lain. Tapi dalam konteks mazhab muamalahnya itu harus menggunakan mazhab negara. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dr. Anis Maskur terhadap beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Dr. Anis Maskur. Kami pikir ini akan menjadi suatu kajian, diskusi kita di kampus. Kemudian memang tetap kita kembali kepada konsep negara. Ya, bagaimana bentuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, saya pikir 4 pilar ini harus selalu ditanamkan dan membumi di Republik Indonesia ini. Bapak Ibu semua peserta ETOK ya, dalam tema kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila, ya kita berupaya mewujudkan ya insan yang moderat, kemudian insan yang inklusif dan insan yang toleran. Saya pikir dari beberapa penyampaian narasumber tadi, mulai dari Pak Dr. Muhammad Sabri dari BPIP, kemudian Bapak dari Pusat Kerukunan Umat Beragama, Pak Paulus, kemudian dari Sekretaris Pokja, Kelompok Kerja Moderasi Beragama, dari Pak Dr. Anis Maskur menjadi bentuk pembelajaran, pencerahan bagi kita semua, terutama bagaimana kita menginsersi, memasukkan nilai-nilai moderasi, kemudian memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu semua, kita tiba di penghujung acara. Ini sudah pukul 11.30 WIB. Ini sebenarnya banyak pertanyaan di kolom chat. Bagaimana Bapak narasumber? Apakah masih ada waktu? Dari Pak Paulus, masih ada waktu untuk menjawabnya? Saya ada waktu. Oh ya, baik Pak. Pak Anis, masih ada waktu sebentar Pak? Saya bacakan secara umum aja ya Pak. Ya, sudah baca, saya sudah baca juga. Oh ya, oke Pak, siap Pak. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, misalkan ini ya pada tataran kognitif dulu semua siswa wajib hafal butir-butir Pancasila ya. Ini dari Pak Farudin langsung memberikan respon. Kemudian pada tataran afeksi di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat mendapat laporan, hingga pada tataran psikomotorik lebih jelas lagi dipantau pihak sekolah. Kemudian ini dari Pak Paulus juga sudah memberikan respon. Saya pikir beberapa pertanyaan sudah dijawab secara umum oleh Bapak narasumber kita. Kita tiba di penghujung acara, Bapak Ibu semua. Sebelum kegiatan kita ditutup, Bapak Ibu semua bisa mengisi link absen di kolom chat. Saya pikir tadi sudah di-share oleh panitia dari teman-teman KPIB, Komunitas Pengawal Ideologi Bangsa. Silakan diisi absensinya sebelum kegiatan ini selesai. Sebelum kita tutup, dari Pak Dr. Hendra Harmi ada yang ingin disampaikan Pak dari Ketua LP2MI Curup? Ada yang disampaikan Pak dari Pak Dr. Hendra Harmi? Ada, ya. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, para Bapak Ibu peserta kegiatan webinar yang kami hormati, kami dari LPPM mengucapkan terima kasih atas perkenanannya untuk mengikuti kegiatan ini. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk mempertegas dari apa yang saya sampaikan pada kegiatan pendahuluan tadi, adalah bagaimana kita bisa ke depan bersinergi bersama untuk menyelenggarakan kegiatan penting, apakah dalam bentuk kerjasama maupun dalam bentuk program yang tidak hanya menyangkut tentang BPIP, PKUB, termasuk juga Diktis, tetapi juga mungkin berbagai pihak yang bisa kita sinergikan bersama untuk berbagai macam kegiatan mengawal tentang implementasi nilai-nilai Pancasila,
termasuk juga moderasi beragama di berbagai tempat. Kita menyadari bahwa perjalanan dari proses mengawal ideologi bangsa ini tidak hanya bisa berjalan dari satu pihak saja, perguruan tinggi saja, atau beberapa lembaga dan kementerian saja, tetapi juga masyarakat pun juga ikut berperan. Di pendidikan juga ikut berperan. Oleh sebab itu tentu saja kerjasama yang harmonis, lalu yang apik dan baik ke depan perlu kita tingkatkan. Oleh sebab itu harapannya dari Diktis Kementerian Agama bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ke depan, termasuk juga tadi PKUB telah menyampaikan bahwa ada hasil MOU kita terkait IAIN Curup dengan PKUB. Barangkali kita tunggu informasi dari Pak Paulus ini program apa yang mungkin bisa kita sinergiskan untuk 2021. Dulu mau datangkan katanya ada kunjungan dari luar negeri melihat bagaimana desa moderasi itu, dan bahkan kita juga memikirkan bahwa dari desa untuk keadapan dunia. Nah, itu visi kita ke depan. Jadi memang beberapa desa-desa tertentu yang mungkin menjadi sebuah daya tarik tersendiri seperti desa Sindang itu, untuk bagaimana mereka mengemas struktur organisasi baik di pemerintahan, kemasyarakatan, lalu juga di sosial kemasyarakatan dan lalu juga rumah tangga, bagaimana menjalankan rutinitas sehari-hari tetapi penuh dengan nilai-nilai budaya bangsa dan termasuk juga moderasi beragama. Nah, hal-hal seperti itu kan perlu kita kembangkan karena setiap saat kita melihat apakah ini juga bagian dari peran situasi bangsa, kadang-kadang situasi politik yang dinamis kan seperti itu, mempengaruhi jarak, mempengaruhi hubungan kita satu sama lain. Oleh sebab itu dengan beberapa kebijakan dan kegiatan yang kita lakukan bersama, tentu saja ini memberikan makna penting bagi peneguhan perjalanan bangsa ini ke depan. Itu saja saya kira, dan terima kasih lagi kepada semua pihak yang telah berkenan hadir untuk mengisi, berkontribusi dalam acara ini. Silakan Pak Sumarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dr. Hendra Harmi, Kepala LP2M IAIN Curup. Bapak Ibu semua, sebelum acara ini kita tutup, yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bisa memberikan ganjaran, bisa memberikan pahala, keberkahan bagi setiap narasumber kita yang berhadir dalam ruang virtual ini. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika IAIN Curup yang memberikan dukungan, yang memberikan motivasi untuk terselenggaranya acara ini, dan harapannya di semester depan kita mencoba untuk berkomunikasi lebih lanjut dan bisa nanti berbuah menjadi naskah. Bagaimana semester depan kita menerapkan